sesuai dengan nilai transaksi uang masuk. Sisanya kalau jualnya 2 miliar, yang 500 harus pisah rekening gitu. Jangan masukkan dalam rekening yang sama. Karena bukti transaksinya hanya satu-satunya adalah uang masuk. Itu, hati-hati Pak. Mengenai uang yang kelebihan itu, karena terjadinya tahun 2016, Bapak tidak bisa melakukan pengampunan pajak. Karena posisi pengampunan pajak 31 Desember 2015. Kalau ketahuan nama pajak, itu penghasilan Pak. Kelebihan itu, karena, tapi penghasilannya bukan dari 30%, kekurangan membayar PPh 5%, itu aja. Ketahuan gitu. Bapak jualnya misalnya 2M pada transaksi 5M, yang 3M itu kurang bayar 5% lagi, gitu aja. Bukan dianggap penghasilan Bapak. Jadi nggak masalah asal mau bayar PPh 5% aja. Ya, PPh bayar 5%. Kelebihannya itu. Iya betul. Itu yang dicari sama petugas pajak. Oke, makasih Pak. Terakhir ya. Pak, mau tanya lagi soal itu uang kas itu di SPT 2015 misalnya dilaporin 1M, kan nggak ada perinciannya. Tetapi dalam fakta uang 1M ini sebagian besarnya di Singapura. Nah bagaimana itu? Uang jadi mesti dilaporin, misalnya ini kan 1M ya. Jadi ada dalam arti 700 jutanya dalam Sing dolar di Singapura. Jadi itu yang 700 juta itu harus dilaporkan TH atau kita bisa bagaimana buktikannya? Ya, terima kasih Pak. Kalau Bapak punya uang di Singapura, di SPT 2015 dilaporkan dalam bentuk uang kas, setara kas sebesar itu, maka nggak ada masalah Pak. Nanti di pengampunan, di daftar aset untuk 2015 ada perinciannya. Ya. Bapak buat itu bahwa itu tabungannya ada di Singapura. Oh, ya, tak usah pengampunan Pak, karena sudah dideklar di tahun 2015. Dalam keterangan itu yang ya. Boleh Pak. Nomor rekeningnya di bank mana sebutkan. Ya, masih. Malam Pak. Ini saya mau tanya terakhir Pak ya. Saya mau nanya, ini kasus yang tidak ada surat nikah lagi. Jadi ini ada kasus si orang tua punya istri, istrinya cuma sudah meninggal. Mereka punya aset rumah, cuma punya anak juga, cuman kan statusnya di luar nikah karena nggak punya surat kawin. Nah, si orang tua, nah yang terjadi sekarang ini, rumah itu sedang diurus untuk jual beli gitu Pak, gitu. Dan sekarang kemungkinan sudah deal. Si pembelinya itu KPR-nya sudah disetujui oleh bank gitu. Nah kemudian yang jadi pertanyaan kan nanti setelah transaksi kan akan dapat duit yang lumayan besar tuh, mungkin bernilai miliaran ya, mungkin 3-4 miliar. Dananya sebagian besar akan dimasukkan ke rekening si orang tua tersebut untuk biaya hidup, mungkin dalam bentuk deposito, tabungan segala macam. Itu perlu dideklarasikan ke tax amnesty atau enggak Pak gitu. Soalnya si orang tua itu juga sekarang udah nggak bekerja. Apakah nanti sejak dari itu dia NPWP harus terus hidup atau dibiarkan kosong? Terus yang kedua, buat si anaknya sendiri, si anaknya itu selama ini beberapa tahun ini udah punya NPWP, cuma nggak pernah bayar, nol. Nah, tiba-tiba nanti kan dari bagian pajak mereka bisa lihat tiba-tiba kok soalnya sebagian dananya itu mungkin berkisar 1,5 M akan masuk ke rekening anaknya. Anaknya itu mau dibelikan ruko buat usaha. Nah, jadi apa nanti si bagian pajak nggak ngelihat ada sesuatu yang mencurigakan gitu? Dari tidak punya apa-apa tiba-tiba muncul duit di tabungannya dan bisa beli ruko gitu. Takutnya apa nanti ke depannya nggak akan diutak-atik gitu Pak? Apa memang mereka tutup mata sejak dari pelaporan 2015 ini, dari sejak berlaku tax amnesty ini akan dianggap itu hartanya si anak itu gitu loh. Itu aja sih Pak. Baik. Kalau transaksinya dilakukan 2016, ya, yang bayar PPh 5% final siapa? Kuncinya itu. Atas nama siapa dia membayar PPh 5% final? Atas nama orang tua ya?
Kalau orang tua teks amnesti dulu bangunannya per 31 Desember 2015. Nilainya terserah. Karena itu jadi sorotan, itu pertama kali ditangkap di tahun 2015 itu. Pasti tangkap duluan. Bisa melakukan penjualan rumah tapi tidak bertuan. Bisa bayar PPh 5%. Itu pasti dipanggil duluan. Ya, oleh karena itu sebaiknya rumah tersebut dideklar dulu di teks amnesti 31 Desember 2015. Nanti terima berapapun nilai uangnya pasti sudah dibayar PPh 5% final. Ya nggak apa-apa, cuma saya kasih ingatkan saja. Kalau dia sudah deklar aman Pak. Uangnya berapapun dia terima itu sudah final. Mau dibagikan ke anak ya hibahkan ke anak gitu, nggak ada masalah. Apa? Statusnya kan di luar nikah, memang bisa. Kan nggak ada surat kawin. Oh, kalau di statusnya kan cuma bisa satu orang ke bawah ya? Iya, nggak bisa. Kalau itu nggak ada membuktikan bahwa itu anak dia di dalam pernikahan, nggak bisa dihibahkan ke anak, nggak bisa. Jadi gimana ya Pak? Ya ke orang tua udah, orang tua yang punya, ke anak nggak bisa. Kalau diberikan ke anak itu menjadi objek pajak penghasilan. Jadi nanti kalau orang tua mau membelikan ruko biar atas nama anak nggak apa-apa? Nggak bisa. PT-nya orang tua, nggak bisa. Harus pakai nama orang tua. Wah, dipakai nama orang tua. Ya, pakai nama orang tua itu aja. Walaupun dipakai untuk anak silakan aja, tapi secara legalnya harus nama orang tua, karena dia nggak bisa hibahkan ke anak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dua pertanyaan terakhir ya, bapak yang di belakang dengan ibu yang di depan. Untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya bisa langsung kontak ke Pak Sayuti ya. Terima kasih. Selamat malam Pak. Yang mau saya tanya cuma kalau barang yang ada di toko itu kan buat usaha ya Pak ya. Itu perlu juga ikut teks amnesti Pak. Sekarang ada pengusaha, dia punya toko. Dia ini punya yang namanya kas, punya persediaan, piutang, ya, punya peralatan inventaris toko, punya utang dagang, punya modal, ya kan? Maka dalam hal ini, kalau sebenarnya menurut saya, di pribadi dia harusnya ada yang namanya aset, penyertaan modal pada usaha gitu. Sebentar ya. Itu nomor 038. Harusnya dia membuat itu penyertaan modal dalam toko, dalam usahanya, di toko apa gitu loh. 038. Sehingga apa itu yang dimaksud penyertaan modal? Total harta yang ada di toko dikurangi dengan hutang, itu dia. Jadi kalau dia mencantumkan di aset pribadinya sebagai penyertaan modal, itu sudah net. Harta bersihnya sebesar itu, yaitu dari total persediaan barang dagang, utang dagang, dikurang dengan utangnya, itu dari penyertaan. Nah, tapi kalau Bapak mau lapor secara global, boleh juga. Kas toko, piutang dagang, persediaan barang dagang, kreditnya utang dagang, utang bank, boleh juga, selisihnya sama dengan itu, ya kan? Cuma lebih ruwet, ya kan? Kalau mau simpelnya itu aja buat penyertaan modal pada toko. Jadi buat neraca bayangan gitu ya, sehingga dapat angka itu. Karena Bapak nggak punya pembukuan pasti kalau toko, ya kan? Begitu. Ya. Yang satu di depan ya. Pak, saya kan jual rumah ke adik saya 12 tahun yang lalu. Cuman AJB doang, belum balik nama. Nah, nggak dibalik nama. PPJB atau apa? Pokoknya bikin kuasa menjual doang dulu. Bikin kuasa menjual. Karena adik saya nggak mau, pikirnya kan mau 2 tahun lagi mau dijual, pikirnya kan nanti kena pajak 2 kali. Ya udah, oke, tapi sampai sekarang ternyata dia betah di rumah itu, nggak jadi jual sampai 12 tahun. Nah sekarang pikirnya kan lagi ada amnesti nih. Dia waktu dulu kan belinya AJB-nya 200 juta. Tapi sekarang di NJOP-nya di 1,2 M. Nah kalau saya mau yang ikut kemarin tadi, Bapak bilang yang 2,5% itu balik nama atau apanya tuh? PPh balik namanya.
penjual dan pembeli sama aja kena. Tetapi kalau mau balik nama sebelum 31 Desember 2017, PPh 5% atau 2,5%-nya hilang. Sekarang ini Mulai sekarang sampai 31 Desember 2017. penjual nggak kena apa-apa. Penjual nggak kena, pembeli aja kena BBHTB. BBHTB 2,5%. Iya, kalau lewat Dari yang itu dari 1,2 apa dari 200? dari waktu itunya. Kalau balik nama itu pasti ke notaris. Iya. Kalau notaris dia pakai NJOP terakhir, dia lihat PDP. 1,2 ini. NJOP. Iya yang Ya saya nggak tahu NJOP. iya PBB-nya 1,2. Ya itu 2,5%. Kalau kita yang penjualnya enggak jadinya. Kalau penjual tidak. Sekarang lagi ada kebijakan gitu ada ya. Kebijakan, ya. Oh. Terus nanti adik saya mau masukin di SPT-nya dengan harus sebagai harta dia yang 200 yang dulu apa 1,2 ya? Ya pasti sekarang. Karena udah bayar kan PPh-nya. Terus adik saya mau baik nama dia takut. Nanti ditanya 1,2 M dari mana harta duit dari mana dia beli? Dalam teks amnesti tidak ada. Ya, Enggak ditanya ya? Oh, nggak boleh dia- nanya, nggak boleh. orang pajak nggak nanya. Tidak boleh. Oh iya, maka adik saya takut mau baik nama dia takut. Nanti kalau saya tulis 1,2 duit dari mana? Padahal kan duitnya cuma 200 dulu. Nggak ada. Nggak bakalan ditanya ya. Oh, nggak bakal ditanya. Bukti Oh. pun nggak diminta, apa semua enggak. Oke, kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasmenya atas acara hari ini.